Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel kesayangan kita ini. Oke, kali ini saya akan membahas satu film action yang sangat seru sekali ya. Film ini berjudul Revenge. Film ini dirilis pada tahun 2017 yang lalu dan berkisah mengenai balas dendam seorang wanita terhadap para pria yang telah menyakitinya. Seperti apa ceritanya? Sebelumnya jangan lupa diklik tombol like, subscribe, dan juga komen. Kita langsung ke inti ceritanya. Film dibuka dengan seorang wanita yang baru turun dari helikopter. Dia bernama Jen. Ternyata dia tidak sendiri, melainkan ditemani oleh kekasihnya yang bernama Richard. Richard ini adalah seorang pria kaya raya, dan akhirnya mereka pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung bercocok tanam. Waduh. Oke, singkat cerita, pagi pun tiba. Akhirnya Jen terbangun dan dia hendak sarapan. Tapi betapa terkejutnya dia ketika melihat seorang cowok di luar jendela sedang menatapnya tajam. Ternyata dia bernama Stanley. Dan Stanley tidak sendiri, tapi dia berdua bersama temannya yang bernama Dimitri. Karena kaget, akhirnya Jen pun memanggil Richard dan ternyata mereka berdua adalah temannya Richard. Lalu mereka pun disuruh masuk dan diperkenalkan kepada Jen. Begitupun sebaliknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Akhirnya mereka berempat mengadakan pesta di sekitar kolam renang. Dan di tengah-tengah perbincangan, Richard memberitahukan bahwa Roberto, sang pilot helikopter, memberikannya peyote. Dan peyote ini adalah semacam narkoba yang bisa membuat siapapun yang mengkonsumsinya akan langsung nge-fly dan merasa kebal. Lalu Richard pun menyuruh Jen untuk menyimpannya di tempat yang aman. Akhirnya Jen pun menyimpannya di liontin kalungnya. Lalu pesta pun berlanjut hingga tengah malam. Dan pagi harinya usai berpesta, Jen kaget karena dia terbangun sendiri. Karena ternyata Richard sudah bangun duluan dan dia keluar rumah sebentar untuk mengurus bansos bersama Pak RW. Akhirnya Jen pun pergi ke ruang tamu untuk mencari Richard, tapi malah bertemu dengan Stanley yang sedang sarapan di sana. Tak berpikir panjang, Stanley pun mengajak Jen sarapan dan mengajak Jen untuk berbincang-bincang sebentar di pinggir kolam renang. Karena Jen merasa diperhatikan secara tidak sopan oleh Stanley, akhirnya dia memutuskan untuk masuk kembali ke dalam rumah. Akhirnya Jen masuk ke dalam kamar dan tanpa sepengetahuan Jen, ternyata Stanley mengikutinya sampai masuk ke dalam kamarnya dia. Dan Stanley kembali memaksa Jen untuk dapat melayani hasratnya. Tapi Jen menolaknya karena Stanley bukan cowok tipenya Jen. Akhirnya Stanley pun tersinggung dan memaksa Jen untuk melayani nafsunya. Dan tanpa disadari keduanya, ternyata Dimitri sedari tadi berdiri di pintu memperhatikan mereka berdua. Lalu Stanley menawarkan kepada Dimitri, jika ingin gabung silakan masuk saja, tapi kalau tidak mau silakan kamu keluar. Lalu akhirnya Dimitri pun memilih untuk keluar melanjutkan aktivitas berenangnya di kolam renang tadi. Akhirnya di saat itu pula Jen pun harus melayani nafsunya Stanley. Selang beberapa waktu kemudian, akhirnya Richard pun pulang dan merasa aneh dengan gelagat kedua temannya tersebut. Lalu, Richard pun mendatangi Jen yang sedang menangis dan Jen pun menceritakan kelakuan Stanley kepada Richard. Akhirnya Richard pun sontak memarahi kedua temannya tersebut dan selanjutnya saking lelahnya Jen pun sampai terlelap tidur. Lalu dia terbangun oleh Richard. Dan di saat itu Jen meminta dirinya untuk dikembalikan lagi ke rumahnya. Dia meminta untuk pulang segera dan memaksa Richard untuk menelpon Roberto, sang pilot helikopter. Jen bilang jika dia tidak dikabulkan keinginannya, maka dia akan menelpon istrinya Richard. Karena Richard tidak suka ditekan, akhirnya Richard pun menampar Jen dan Jen pun akhirnya kabur lari keluar rumah.
Dan seketika mereka pun mengejar Jen. Richard bersama teman-temannya mengejar Jen hingga akhirnya Jen pun terpojok di ujung tebing. Dan di saat terpojok, Jen meminta Richard untuk tetap menelpon Roberto. Akhirnya Richard pun mengabulkan permintaan Jen tersebut. Tapi ternyata itu hanya akal-akalannya Richard saja. Sampai akhirnya ternyata tiba-tiba Richard mendorong Jen sampai terjatuh dari tebing dan tertusuk batang pohon. Akhirnya Richard bersama teman-temannya mencoba untuk membersihkan barang bukti dan mereka mencoba untuk menghilangkan jasad Jen sambil akan melakukan perburuan hewan. Di saat Richard dan temannya menyiapkan senjata untuk berburu, ternyata di saat bersamaan Jen ternyata masih hidup. Wow. Ternyata Jen tersadar kembali berkat gigitan semut dan tanpa pikir panjang Jen pun mencoba untuk meraih korek api miliknya yang terjatuh. Dan karena dia melihat ada tempat dan juga rumput yang kering di bawahnya, dia pun membakar rumput tersebut sampai apinya menjalar ke batang pohon tersebut sampai patah dan terjatuh. Karena dari kejauhan Jen mendengar suara kendaraan Richard mulai mendekati tebing. Dengan susah payah Jen pun mencoba untuk bangkit dan bersembunyi di balik tebing. Dan ketika itu Richard sampai di ujung tebing. Betapa kagetnya dia karena jasad Jen ternyata sudah hilang. Lalu mereka pun memutuskan untuk turun memutari tebing dan mencari jenazahnya Zen. Akhirnya sambil melakukan perburuan, mereka pun tiba di TKP dan mencoba menelusuri keberadaan Jen dengan mengikuti ceceran darah yang ada di jalan tersebut. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah danau. Lalu mereka memutuskan untuk berpencar dan mencari Jen. Sementara Stanley masuk ke dalam mobil. Dan untuk Dimitri beserta Richard mereka berpencar mencari Jen. Ternyata Jen sembunyi berendam di dalam danau tersebut. Dan Jen mencoba untuk menghampiri Dimitri yang saat itu sedang buang air kecil. Dan melihat senjatanya disimpan di atas batu, Jen pun tanpa pikir panjang lalu mengambil senjata tersebut dan menodongkannya ke Dimitri. Tapi ternyata itu adalah jebakan dari Dimitri agar Jen keluar karena senjata tersebut tidak ada pelurunya. Akhirnya Jen pun dipukul oleh Dimitri dan melihat Dimitri menyimpan pisau di sabuknya, Jen pun merebut pisau tersebut lalu menikam wajah Dimitri. Sampai Dimitri pun tewas seketika. Setelah Dimitri tewas, Jen pun merampas kendaraan, senjata, minuman dan juga minumannya Dimitri, lalu pergi mencari tempat berlindung. Sampai akhirnya Jen tiba di sebuah gua dan di sana dia istirahat sejenak. Ternyata Jen di situ kepikiran dengan peyote yang disimpan di liontinnya dan mencoba memakannya. Lalu dia pun akhirnya merasa fly, pusing dan badannya terasa kebal hingga akhirnya dia nekat untuk mencabut kayu yang tertancap di perutnya dan menutup lukanya tersebut dengan kaleng yang sudah dipanaskan. Saking sakitnya Jen pun pingsan hingga pagi hari. Dan di keesokan harinya ternyata scene berpindah dengan dikejutkannya Stanley yang tertidur di dalam mobil. Dan ketika keluar mobil ternyata Stanley dan Richard kaget melihat Dimitri yang sudah tewas di dalam danau. Akhirnya mereka melanjutkan pencarian terhadap Jen dan Jen pun terbangun dari tidurnya dengan luka yang sudah mengering di perutnya. Lalu Jen pun menyiapkan senjata untuk berbalik mencari Richard dan juga Stanley. Hingga akhirnya Jen melihat di teropongannya ternyata ada sebuah mobil yang dikendarai oleh Stanley yang kebetulan kehabisan bensin. Karena di sana tidak ada tukang bensin eceran, akhirnya Stanley pun mencoba isi bensin sendiri dan tanpa dia sadari ternyata Jen sedang membidiknya di balik tebing. Tembakan pun dilepaskan dan mengenai dada kanannya Stanley. Lalu Jen menghampiri mobil tersebut untuk memastikan Stanley masih hidup atau tidak. Ternyata Stanley sudah kabur dengan tidak menggunakan sepatu. Karena Stanley menggunakan kaos kakinya untuk digunakan membalut luka tembaknya. Karena cerdik, Stanley pun ternyata bersembunyi di balik tebing dan membidik Jen dari belakang.
Lalu Jen ditembak dan meleset terkena telinganya. Lalu Jen pun dikejar oleh Stanley. Dan karena Jen tahu Stanley tidak pakai sepatu, akhirnya Jen memecahkan senternya. Dan akhirnya belingnya pun berhamburan di jalan dan secara tidak langsung terinjak oleh Stanley. Akhirnya Stanley pun memutuskan kembali ke dalam mobil dan berniat menabrak Jen. Akan tetapi ternyata Jen lebih dahulu menembak Stanley tepat di bagian kepalanya hingga mobilnya pun menabrak tebing. Lalu Stanley pun tewas di dalam mobil tersebut. Berikutnya Jen pun mengambil kendaraan Stanley dan kembali mencari Richard. Di tempat yang berbeda ternyata Richard memutuskan untuk kembali ke rumah dan dia mau mandi untuk membersihkan diri. Ketika sedang mandi, Richard pun merasa curiga karena dengan adanya suara-suara di dalam rumah. Lalu dia mencoba mengeceknya dengan membidik senapannya ke arah depan. Dan dia berjalan ke ruang tamu, tapi ternyata itu hanya suara TV saja. Tapi ketika dia lengah, ternyata dia kaget melihat Jen yang sudah berdiri di depan jendela sedang membidiknya. Tanpa pikir panjang, Jen pun langsung menembak Richard di bagian perutnya. Dan di saat itu baku tembak pun terjadi. Lalu sejurus kemudian Jen pun masuk ke dalam rumah mencari Richard dan mengikuti ceceran darah yang ada di dalam rumah tersebut. Akhirnya Jen masuk ke dalam dapur dan berputar lagi ke arah ruang tamu. Tapi ketika Jen mau masuk ke ruang tamu, dia kaget melihat ada aliran darah di balik dinding, yang berarti di sana Richard pasti sedang menunggu untuk menembaknya. Akhirnya Jen pun mencoba untuk berbalik arah ke belakang dan ternyata Richard sudah berpindah tempat lagi. Ternyata Richard pergi ke dapur untuk mengambil plastik wrapping untuk membalut luka tembaknya. Akhirnya kejar-kejaran pun berlanjut lagi sampai akhirnya Jen terpeleset dan terjatuh. Lalu tak lama kemudian Richard datang menyerangnya dan langsung memukul Jen dengan menggunakan gagang senapannya. Dalam keadaan pening, Jen pun dicekik dan diangkat badannya. Tapi karena Jen tidak mau kalah, dia pun membalas dengan memasukkan tangannya ke dalam luka tembaknya Richard. Seketika Richard pun kesakitan dan terjatuh. Dengan secepat kilat, Jen pun mengambil senapan lalu tanpa pikir panjang, Jen pun langsung menembak Richard yang kedua kalinya sampai dia tewas di tempat. Akhirnya perjuangan balas dendam Jen pun berakhir dan Jen pun bangkit berjalan menuju kolam renang untuk menikmati pemandangan gurun pasir di sana. Dan film pun berakhir. Oke guys, sekian untuk alur ceritanya film Revenge yang dirilis tahun 2017 ini. Jangan lupa untuk diklik tombol like, subscribe, dan juga komen. Dan sampai jumpa lagi di film-film yang berikutnya. Semoga kalian terhibur dan bye-bye.